Jadi seperti yang gua sebutin sebelumnya, kalau Book of Enoch ini adalah sebuah kitab suci yang dipercaya ditulis oleh seseorang bernama Henokh. Enoch atau Henokh ini sendiri dalam kepercayaan tradisi Yahudi dan Kristen merupakan ayah dari Metusalah, kakek dari Lamek, dan kakek buyut dari Nabi Nuh. Halo para penikmat rawon, selamat datang kembali di channel horor kesukaan kita semua, Horor Rawon. Masih bersama gua, Suara Gaib. Jadi bagi para pemeluk agama, termasuk gua tentunya, kitab suci kayaknya menjadi salah satu elemen yang tidak terpisahkan. Yang mana kitab suci ini sendiri punya peran yang sangat penting, yaitu sebagai sumber ajaran dan juga sebagai pedoman hidup. Dalam kitab suci banyak sekali ajaran-ajaran dan juga pedoman yang dianggap sebagai petunjuk untuk menjalani kehidupan yang lebih benar dan juga bermakna. Yang mana nih biasanya di dalam sebuah kitab suci akan meliputi berbagai macam aspek. Sebut saja aspek moral, aspek spiritual, aspek etika, dan juga aspek sosial. Dan selain itu tentu saja masih banyak peran kitab suci yang lainnya. Tapi kalian tahu nggak sih, sebenarnya ada juga loh kitab suci yang tidak diakui. Dan salah satu yang paling fenomenal dan belakangan ini viral nih, karena sering gue temuin di berbagai macam sosial media, entah itu TikTok, entah itu Facebook, entah itu Instagram, ini lagi ramai dibincangin, yaitu Book of Enoch atau Kitab Henokh, sebuah kitab suci yang dipercaya ditulis oleh seseorang bernama Henokh, yang mana Henokh ini juga dipercaya adalah sebagai kakek buyut dari Nabi Nuh. Jadi, apa sih Book of Enoch ini? Nah, buat kalian penasaran, langsung aja kita ke videonya. Check it out. Oke, jadi sebelum lebih jauh, mari kita bahas apa sih Book of Enoch itu. Jadi seperti yang gua sebutin sebelumnya, kalau Book of Enoch ini adalah sebuah kitab suci yang dipercaya ditulis oleh seseorang bernama Henokh. Enoch atau Henokh ini sendiri dalam kepercayaan tradisi Yahudi dan Kristen merupakan ayah dari Metusalah, kakek dari Lamek, dan kakek buyut dari Nabi Nuh. Nah, kitab ini sendiri sebenarnya masih ada hubungannya dengan Alkitab. Masih ada sangkut pautnya lah gitu. Namun memang tidak masuk dalam kanon Alkitab itu sendiri. Dan beberapa denominasi kepercayaan Yahudi dan juga Kristen tidak mengakui Book of Enoch ini sebagai kitab suci. Tapi walaupun begitu, Book of Enoch ini dipercaya atau dianggap sebagai kitab suci oleh para pengikut atau umat dari Gereja Ortodok Tewahedo Ethiopia dan juga Gereja Ortodok Tewahedo Eritrea. Nah, Book of Enoch ini sendiri terdiri dari 5 bagian, yaitu jadi yang pertama adalah The Book of the Watcher atau kitab para pengawas yang terdiri dari 36 bab, yaitu bab pertama hingga bab 36. Di bagian ini menceritakan tentang kejatuhan para pengawas atau The Watcher, yang mana merupakan malaikat yang memperanakan para Nephilim. Pada bab ini juga mencakup mengenai kisah-kisah interaksi antara Henokh dengan para fallen angel dan perjalanannya menuju surga. Bagian kedua adalah The Book of the Parables atau kitab perumpamaan, yang mana dimulai dari bab 37 hingga bab 71. Pada bagian ini akan menceritakan tentang 3 perbandingan atau 3 perumpamaan yang pada dasarnya akan membahas tema-tema seperti kedatangan Mesias, penghakiman, dan nasib orang jahat dan juga nasib orang baik. Bagian ketiga adalah The Astronomical Book atau kitab astronomi yang dimulai dari bab 72 hingga bab 82. Nah, kitab ini sendiri punya nama lain nih, yaitu atau sering juga disebut lah ya dengan kitab benda-benda langit. Nah, dari namanya aja kayaknya para penikmat rawon udah tahu nih kitab ini isinya apa. Iya, isinya adalah tentang deskripsi Henokh yang menggambarkan tentang pergerakan benda-benda langit, entah itu planet lah, entah itu bintang lah, entah apapun itulah yang berhubungan dengan benda langit. Bagian keempat adalah The Book of
Dream Vision atau kitab penglihatan mimpi yang dimulai dari bab 83 hingga bab 90. Pada bagian ini akan diceritakan tentang penglihatan-penglihatan yang didapatkan oleh Henokh sepanjang hidupnya lah ya. Dan salah satunya adalah tentang penglihatan apokaliptik yang menggambarkan sejarah dari Israel. Oke, bagian terakhir dari Book of Enoch adalah The Epistle of Enoch atau Surat Enoch yang mana dimulai dari bab 91 hingga bab 108. Nah, di bagian ini sendiri, bagian terakhir kalian akan menemukan nasihat dan juga ramalan dari Enoch yang mana biasanya itu dalam bentuk berkat atau juga kutukan. Nah, walaupun Book of Enoch ini sendiri tidak diakui oleh kebanyakan umat Kristen dan Yahudi, namun keberadaan dari kitab ini sendiri punya peran yang sangat penting, terutama dalam literatur apokaliptiknya. Kitab ini dianggap punya peran yang sangat penting dalam mempengaruhi teks Yahudi dan juga teks Kristen. Kenapa? Karena Book of Enoch ini sendiri dianggap memberikan wawasan tentang pemikiran bangsa Yahudi awal, terutama terkait dengan malaikat, demonologi dan juga eskatologi. Oke, jadi kayaknya dari tadi kan gue nyebutin tuh kalau Book of Enoch ini sendiri memang tidak diakui oleh beberapa denominasi dari Yahudi dan juga saudara-saudara kita yang beragama Kristen. Kenapa? Hal ini dikarenakan ada perbedaan yang cukup mencolok antara Book of Enoch dan juga Alkitab. Yang seperti kita tahu, Alkitab itu memang kitab suci dari saudara-saudara kita yang beragama Kristen. Dan untuk memberikan kalian gambaran, akan gue berikan beberapa perbedaan yang cukup ramai diperbincangan antara Book of Enoch dan juga Alkitab. Yuk bahas. Yang pertama adalah perbedaan dalam penggambaran sosok Yesus Kristus. Nah, dalam Alkitab, penggambaran Yesus Kristus dilakukan secara jelas dan juga eksplisit, di mana Yesus Kristus dianggap sebagai anak Allah, Mesias, dan juga sebagai juru selamat manusia. Narasi dan juga ajaran mengenai Yesus Kristus menjadi inti dari iman Kristen dengan fokus pada kehidupan, kematian, dan juga kebangkitan Yesus Kristus. Sedangkan dalam Book of Enoch, sosok Yesus Kristus digambarkan sebagai sosok mesianik yang disebut sebagai anak manusia dan memiliki atribut yang dapat dikaitkan dengan Yesus Kristus, terutama dalam konteks eskatologi dan juga penghakiman. Hanya saja nih ya, berbeda dengan Alkitab yang menjelaskan sosok Yesus Kristus dengan jelas dan eksplisit, Book of Enoch tidak secara langsung menyebut Yesus Kristus dan lebih mencerminkan kepada harapan mesianik Yahudi pra-Kristen. Nah, perbedaan ini sendiri dapat kita anggap sebagai cerminan fokus teologi dan juga historis yang cukup berbeda dari dua Alkitab tersebut. Yang mana nih ya, Alkitab memberikan gambaran yang komprehensif mengenai Yesus Kristus sebagai pusat dari iman Kristen. Sedangkan Book of Enoch memberikan visi yang lebih umum dan tidak spesifik terhadap Yesus dari Nazaret. Yang kedua adalah perbedaan dalam penggambaran sosok malaikat. Nah, malaikat sendiri nih kita tahu kalau merupakan sosok yang penting dalam ajaran agama Kristen. Namun, ada perbedaan yang cukup signifikan mengenai penggambaran mereka dalam Alkitab dan Book of Enoch. Dalam Alkitab, penggambaran malaikat ini lebih umum dan lebih berfokus pada peran malaikat yang disebut sebagai utusan Tuhan atau Allah sebagai pelindung umat manusia, dan narasi tentang jatuhnya para malaikat itu cukup terbatas, di mana sosok yang paling dikenal adalah Lucifer. Tahu Lucifer dong? Yang mana sering juga diidentifikasikan sebagai setan. Buat kalian yang belum tahu nih ya, malaikat Lucifer ini yang mana ada fallen angel itu diceritakan memberontak kepada Tuhan atau Allah yang akhirnya diusir dari surga. Cukup berbeda dengan Alkitab,
Book of Enoch ini sendiri memberikan gambaran yang lebih rinci dan juga naratif mengenai para malaikat, terutama mengenai kejatuhan dari para malaikat ini yang disebut The Watcher atau para pengawas. Bahkan digambarkan dengan sangat jelas interaksi mereka dengan manusia. Book of Enoch ini sendiri menjelaskan secara rinci mengenai hierarki dan juga fungsi dari para malaikat yang mana tidak dilakukan di dalam Alkitab. Misalnya saja ada pembagian tugas yang sangat spesifik antar para malaikat. Misalnya nih, ada malaikat yang bertanggung jawab terhadap api, salju, dan juga benda-benda langit. Oke, perbedaan terakhir antara Book of Enoch dan Alkitab adalah perbedaan dalam menggambarkan setan. Jadi tidak cuma malaikat nih, Alkitab dan Book of Enoch ini sendiri juga punya penggambaran yang cukup berbeda menurut gua dalam menggambarkan setan. Kalau dalam Alkitab, setan itu sering sekali diidentifikasikan dalam sosok Lucifer. Seperti yang gua udah sebutin sebelumnya, kalau Lucifer sendiri adalah sosok malaikat yang merasa sombong dan ingin menandingi Tuhan. Sehingga si Lucifer ini memimpin malaikat-malaikat lainnya untuk memberontak kepada Tuhan atau Allah sehingga mereka diusir dari surga. Nah, kalau misalnya di Alkitab itu sosok setan hanya berfokus pada Lucifer, dalam Book of Enoch tidak begitu. Karena dalam Book of Enoch, penggambaran setan melibatkan sekelompok malaikat yang disebut sebagai The Watcher atau para pengawas. Yang mana para pengawas ini sendiri atau The Watcher ini dipimpin oleh seorang malaikat bernama Sem Yaza yang dihukum bukan karena sombong atau ingin menandingi Tuhan, bukan. Berbeda dengan Lucifer, tapi karena mereka ingin berhubungan dengan wanita manusia. Ya, lu pada nggak salah dengar. Yang mana pada prosesnya mereka ini menghasilkan keturunan raksasa yang disebut sebagai Nephilim. Jadi bisa dikatakan kalau dalam Book of Enoch ini tidak menyebutkan secara eksplisit jika setan itu merupakan seorang pemimpin dari malaikat yang ingin memberontak kepada Tuhan. Akan tetapi lebih menekankan kepada kelompok malaikat yang memberontak dan juga konsekuensi dari tindakan mereka. Oke, kayaknya segini dulu nih video gua yang ngebahas tentang Book of Enoch. Sebenarnya nih kalau kita benar-benar mau ngebahas Book of Enoch sampai kelar nih, kayaknya kita butuh waktu yang banyak banget lah gitu. Karena pembahasannya sangat dalam dan banyak banget gitu. Sehingga karena kita terbentur oleh durasi, ya kita sudahi dulu pembahasan mengenai Book of Enoch ini sampai di sini. Tapi kalau kalian suka dengan pembahasan mengenai Book of Enoch dan mau tahu lebih dalam, kalian bisa komen di kolom komentar dan gue akan searching lagi lebih dalam untuk ngebahas apa yang kalian mau tahu. Oke? Jadi buat kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa buat like, share, dan subscribe. Jangan lupa juga buat ngikutin semua sosial media kita. Link ada di deskripsi. Dan gua, Suara Gaib. Bye.